Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita? Ada. Ya, luar biasa, semuanya berkati. Baik. Oh, di hari ini pasti semua ada dalam suasana sukacita. Kan mana senyumnya ini? Ada. Ya. Kita akan memulai materi di hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 7. Disiplin sebagai ketaatan. Sebelum kita memulai, ya, persiapkan hati, pikiran, pribadi. Halo, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan pujian limpah syukur, terima kasih. Berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi menjelang siang ini Tuhan, kami ada dalam kegiatan belajar mengajar. Biar Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati media yang kami gunakan. Terlebih khusus setiap pribadi, lepas pribadi. Agar supaya kegiatan di saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Engkau berkati anak-anakku yang ada bersama, biar Tuhan tolong. Sambil lingkupi kami semua, dijauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Terlebih Tuhan, virus Corona 19 ini. Amin. Dijauhkan dari kami semua, agar kami senantiasa boleh dapat berjumpa kembali bersama, sebagaimana mestinya. Biarlah kegiatan belajar mengajar melalui mata pelajaran agama Kristen kelas 7 di saat ini boleh jadi hanya karena tuntunan tangan Tuhan. Berkati guru yang akan membawa materi, berkati juga anak-anak kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik, kita akan memulai dengan mata pelajaran tentang disiplin sebagai ketaatan. Kita mulai dengan pengertian disiplin. Berbicara tentang disiplin, pasti semua sudah tahu bahwa disiplin itu juga merupakan tata tertib, ketaatan, peraturan, dan kepatuhan. Baik di bidang pendidikan, bahkan pun di bidang kemiliteran. Disiplin juga akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan terus-menerus. Dan disiplin itu melekat dalam diri kita. Bahkan pun menjadi cara hidup kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, disiplin ini menjadi bagian dalam tindakan atau sikap kita. Dan itu pun menjadi cara hidup kita. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, ingat bahwa disiplin itu merupakan atau menjadi bagian dalam sikap atau tindakan kita. Nah, mungkin ada yang bilang, disiplin apa yang harus orang tanamkan ketika orang homestay atau standby di rumah dengan adanya kegiatan Badiam terus di rumah. Ya, tentu badiam terus di rumah. Apa yang mau dilakukan di rumah? Hanya badiam. Belajar. Ya, cuma belajar. Ya. Membantu orang tua. Iya. Poin pertama, saling mendoakan. Doa. Oh. Saling membantu. Iya, membantu, menolong satu dengan yang lain, bahkan pun melakukan semua ketaatan peraturan yang ada di rumah. Oh, ya. Oh, jadi disiplin ini sangat perlu dan penting. Ya. Karena kalau orang melakukan disiplin ini, berarti juga orang mengikuti semua peraturan yang berlaku. Karena ini merupakan wujud dari ketaatan sebagai
orang percaya, bahkan pun kita semua. Berikut kita masuk dalam disiplin antara ketaatan dan ketakutan, Kang. Iya. Disiplin antara ketaatan dan ketakutan. Biasanya orang, Ibu mau jelaskan dulu sedikit, biasanya orang kalau berbicara tentang disiplin, semulai takut. Karena di situ semulai muncul ketakutan. Oh, kalau disiplin berarti kita harus semua peraturan yang berlaku harus orang lakukan. Contoh, disiplin di sekolah. Berarti orang harus datang tepat pada waktunya, jangan datang terlambat. Ya. Menggunakan seragam, memakai seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau disiplin di rumah apa? Rajin bangun pagi. Ya, bangun pagi. Iya, rajin berdoa, bantu orang tua. Membantu orang tua. Iya. Kong apa le? Kepala batu. Enggak kan? Nah, jadi di sini tulisnya catat, dengar baik-baik. Proses membentuk kedisiplinan membutuhkan waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya, proses membentuk kedisiplinan dalam diri seseorang tidak dengan proses yang cepat atau instan. Tidak dengan proses yang cepat atau instan, secara terus-menerus, sampai disiplin itu menjadi kebiasaan. Kira-kira siapa bisa memberikan jawaban bahwa memang proses disiplin ini, dalam membentuk disiplin ini, dalam diri memang tidak dengan cepat, tetapi perlu berlatih secara terus-menerus sehingga disiplin ini menjadi kebiasaan. Siapa boleh berikan salah satu contoh? Sesuai dengan kenyataan yang teralami pada saat ini. Sehingga orang semua harus standby di rumah. Ada disiplin apa yang harus orang ikuti? Peraturan. Himbauan dari pemerintah. Nah, himbauan dari pemerintah seperti? Harus memakai masker. Iya, memakai masker. Biasanya orang memakai masker setiap saat. Selalu cuci tangan. Iya, selalu cuci tangan apa le? Jaga jarak. Tidak boleh ada di kerumunan banyak orang. Nah, itu kan orang mau butuh proses kan, karena kalau orang so biasa di teman-teman kon ini mesti baku jauh. Oh? Biasa datang sekolah ndak perlu pakai masker, kong ini mesti atau di rumah toh. Jadi itu memang butuh waktu atau tidak? Butuh waktu untuk agar supaya menjadi kebiasaan. Kan cuci tangan setiap saat. Jangan dulu apa? Keluar atau orang bilang jangan dulu beranjang sana satu dengan yang lain kan. Jadi memang proses pembentukan itu membutuhkan waktu. Tapi so terbiasa atau belum ini? So terbiasa dengan masker atau belum? Sudah. Cuci tangan sudah. Karena itu merupakan satu hal yang perlu. Untuk apa? Agar supaya orang apa? Selamat. Iya, kalau suka. Kedua, terkadang dalam membentuk kedisiplinan, poin kedua. Terkadang dalam membentuk kedisiplinan perlu adanya sanksi atau hukuman. Terkadang dalam membentuk kedisiplinan diperlukan adanya sanksi atau hukuman. Hukuman itu diberikan ketika orang tersebut mulai melenceng, atau melanggar dari arah yang sudah ditentukan. Maksudnya melanggar peraturan ini dari arah yang sudah ditentukan. Karena itu belajarlah disiplin.
Karena itu, belajarlah untuk selalu disiplin. Karena belajar disiplin seringkali tidak disukai oleh siapapun. Betul tidak? Ya. Orang kalau mau belajar tentang disiplin, orang nih mau sama sekali kan? Karena anak-anak sekarang lebih suka hidup amburadul. Tapi ingat, firman Tuhan bilang hidup itu harus tertib. Hidup itu harus ada dalam ketaatan. Karena memang hal itu yang diajarkan Tuhan juga kepada kita sebagai manusia. Seharusnya disiplin itu tidak perlu ditakuti. Ingat, disiplin itu tidak perlu dijauhi dan tidak perlu ditakuti. Tapi disiplin itu harus dipatuhi. Tetapi banyak orang yang tidak mau mematuhi hal disiplin. Apalagi berbicara tentang tata tertib. Orang mesti belajar. Karena kalau seorang yang tidak disiplin sama dengan seorang prajurit, kalau dia tidak disiplin, dia tidak berlatih, dia tidak akan mendapat apa yang dikerjakan. Begitu juga dengan kita. Nah, jadi, mari orang lakukan disiplin ini sesuai dengan yang teralami pada saat ini kan, dengan adanya COVID-19. Lakukan kedisiplinan itu dengan baik dan benar. Jangan melanggar peraturan. Karena kalau orang melanggar peraturan, pasti orang akan mendapat apa? Kalau orang melanggar hukum peraturan, orang akan mendapat apa? Iya, hukuman, Kang. Tahu tuh? Karena itu belajarlah untuk selalu hidup dengan penuh kedisiplinan. Melakukan semua peraturan yang berlaku. Nah, mengapa orang harus mengikuti disiplin-disiplin ini? Karena disiplin yang diberikan kepada kita untuk mencegah COVID-19 ini, orang harus mengikuti semua peraturan. Pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa terus kepada Tuhan agar supaya COVID ini dijauhkan dari orang semua, dihalaukan. Dan yang berikut, peraturan pemerintah tentu harus memakai masker, cuci tangan, tadi sembilan, jaga jarak. Mau tidak mau, semua peraturan ini harus orang ikuti. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus orang patuhi bersama. Dan hal ini juga merupakan disiplin serta ketaatan kita kepada peraturan. Karena ketika kita tidak mengikuti segala peraturan yang berlaku, DP dampak pas apa? Iya, 4 orang. Bukan cuma 4 orang, tapi pas apa, leh? Semua keluarga dan juga orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari, ini materi ini berbicara tentang disiplin sebagai ketaatan, memang pas dengan hal yang teralami. Bukan cuma ada di Indonesia, tapi hal ini sudah mengglobal. Karena itu poin pertama, mari kita tetap hidup dalam disiplin sebagai ketaatan. Taat kepada peraturan yang berlaku. Karena kehidupan yang kita jalani, ini semua ada dalam peraturan. Karena kita mengikuti peraturan pemerintah, berarti kita juga mengikuti, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang. Sudah tahu, saya catat. Mengerti semua apa yang disampaikan tadi? Tentang peraturan boleh dipahami, boleh dilakukan, atau hanya sekedar mendengar. Karena disiplin ini akan berhasil apabila disiplin ini kita tidak anggap sebagai beban. Ada yang menganggap bahwa disiplin ini beban? Tidak. Iya. Jadi ada yang menganggap disiplin ini beban, tapi kalau orang ikuti dengan baik dan benar, ini merupakan satu hal yang baik untuk orang jalani. Jadi perilaku disiplin akan berhasil apabila disiplin ini tidak dianggap sebagai beban. Lanjut, disiplin yang dianggap sebagai beban akan menjadi sumber ketakutan atau keterpaksaan. Sebaliknya, disiplin yang bukan dianggap sebagai beban adalah disiplin yang lahir dari kesadaran
atau ketaatan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mari orang belajar melakukan perilaku disiplin ini jangan dianggap sebagai beban. Jangan ini merupakan satu hal yang terpaksa orang melakukan, karena kalau orang terpaksa mau melakukan hal ini, yang ada pada orang adalah ketakutan. Tetapi kalau orang lakukan dengan baik dan benar, ini karena itu selalu taat dan patuh kepada peraturan, sehingga timbul dari kesadaran diri atau ketaatan. Karena ketika kita taat kepada diri kita, taat kepada peraturan yang berlaku, itu juga merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Jangan hanya bilang biar juga disiplin itu enggak perlu. Lama ada tuh lagu dang, tahu tuh lagu bilang, mari, nah, berdisiplin di sekolah, di rumah, di jalanan, dimanapun disiplin itu diharuskan. Karena disiplin itu merupakan salah satu tindakan yang memang benar-benar orang lakukan dan orang laksanakan dimanapun orang pergi dan berada. Menghormati orang tua, mengasihi sesama, saling menolong, saling membantu, itu merupakan salah satu wujud ketaatan kepada Tuhan. Jadi disiplin itu hendaknya berasal dari ketaatan, ini bukan dari ketakutan. Jadi jangan orang menganggap bahwa ketika peraturan pemerintah, program pemerintah diberlakukan bagi orang menganggap itu merupakan satu beban. Bukan, tapi itu merupakan satu hal yang benar-benar orang lakukan sebagai peraturan yang berlaku. Baik di dalam keluarga, nih, di sekolah, dimanapun, seperti yang Ibu bilang tadi lewat lagu. Karena ketika kita hidup disiplin, maka akan menjadikan seseorang hidup ini menjadi berhasil. Jadi jangan lupa disiplin, taat baca Alkitab, rajin doa. Nih, kalau sekarang ibadah sudah tidak lagi diadakan di gereja, bukan dalam artinya meniadakan, bukan, tapi dengan adanya wabah, sehingga semua ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, ya. Bukan ditiadakan, tapi dipindahkan. Ada ikuti ibadah di rumah atau enggak ini? Iya, makasih kalau ada. Jadi ketika orang diperhadapkan dengan hal demikian nih, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius, disiplin itu penting tidak? Halo, disiplin itu penting tidak? Penting. Sekarang orang masuk poin C. Pentingnya disiplin hidup. Disiplin membutuhkan latihan sehingga menjadi gaya dan cara hidup atau lifestyle. Seorang tentara tidak akan menjadi prajurit yang disiplin. Seorang tentara tidak akan menjadi prajurit yang disiplin jika tidak dilatih dalam pelatihan kemiliteran. Dan mereka dilatih sampai terbentuk kedisiplinan dalam diri mereka. Bahkan disiplin itu menjadi ciri khas atau gaya hidup tentara. Ya. Jadi ya, disiplin itu membutuhkan latihan. Nah, jadi berarti orang juga harus melatih diri kita untuk agar supaya disiplin ini, ketaatan ini menjadi bagian dalam hidup. Memang mau menjadi seorang anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, ya, perlu ada latihan. Latihan tahan apa? Mulut. Supaya jangan mamak marah, kan mamak bilang sedikit, solebe banyak tuh kata-kata kotor yang keluar. Ini itu harus membutuhkan latihan sehingga bisa menjadi gaya hidup dan ciri hidup yang baik seperti seorang prajurit, Kang. Seorang prajurit tidak akan menerima mahkota kalau dia tidak akan berlomba dengan baik dan benar. Begitu juga orang sebagai siswa. Orang tidak akan berhasil kalau orang tidak melatih diri kita dengan baik dan benar.
melatih pertama disiplin waktu. Ya toh? Disiplin waktu. Jadi ada waktu orang untuk belajar, ada waktu orang untuk bermain, ada waktu orang untuk istirahat. Jangan itu waktu itu orang hanya gunakan hanya untuk bermain on time. 1 kali 24 jam bermain terus, game terus, HP terus, status terus, update status. Tapi bagaimana orang juga harus memiliki gaya hidup sebagai siswa Kristen, sebagai anak-anak yang memang benar-benar taat untuk mengikuti gaya hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Karena mengikuti Yesus juga memang membutuhkan banyak hal, harus taat, setia, patuh. Terlebih menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Apalagi sekarang di rumah, Kang. Berarti sebanyak waktu untuk membaca Alkitab. Disiplin waktu untuk baca Alkitab. Memang mau melakukan segala sesuatu butuh proses. Karena itu harus banyak belajar. So ada lekoti drama Korea, Jadi bagaimana orang harus memang pentingnya disiplin ini mewujudkan. Boleh asal jangan 1 kali 24 jam drama Korea terus. Ada waktu untuk Tuhan. Pergunakan waktu dengan yang baik itu merupakan satu disiplin mengatur waktu. Gimana? Gitu juga dalam hidup rohani juga berdoa, membaca Alkitab, memberitahukan hal yang baik juga perlu dilatih. Jadi membaca Alkitab perlu dilatih supaya latihan ini terus menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang Kristen. Jadi kalau orang banyak berdoa, membaca Alkitab, menyampaikan hal-hal yang baik, itu merupakan satu latihan. Latihan terus sampai menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang Kristen. Selanjutnya, ada Alkitab semua ini, ada Alkitab di coba buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, 2 Timotius 3 ayat 16. Iya. Jadi kalau orang melihat ada orang yang salah, tegur dia dengan kasih. Ya. Jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini mau mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Itu kan ada juga 10 hukum yang diajarkan. Nah, jadi memang disiplin juga harus ditanamkan menjadi gaya hidup orang Kristen. Kalau di rumah orang harus taat, membaca Alkitab, berdoa, menyampaikan, memberitahukan kabar yang baik, itu perlu latihan. Nah, siapa mesti latihan? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Jangan nanti mau perintah-perintah, coba baca tuh Alkitab, biar cuma 1 tahun 1 kali. Nah, berarti hidupnya enggak disiplin, hidupnya enggak pada peraturan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang disiplin, Kang. Pengalaman tentang torang pediri, pengalaman apa? Mungkin dari tidak tahu membaca, harus melalui apa? Belajar membaca secara giat agar supaya apa? Dapat membaca dengan baik yang benar. Kalau belum ada begitu banyak pemahaman tentang firman Tuhan, di dalam Alkitab ada. Dan pengalaman tentang disiplin ini memang harus membutuhkan waktu. Contoh, biasanya kalau orang kan yang tidak disiplin, apalagi anak-anak yang karena itu yang ada bawa-bawa motor, Kang, orang yang disiplin lalu lintas. Lampu merah, ada orang langsung apa? Tancap, Kang. Berarti itu apa? Tidak mengikuti peraturan
lalu lintasnya tidak disiplin. Oh, iya. Tapi harus menggunakan helm. Kalau sekarang orang ada di rumah apa? Jangan bawa jalan, jangan dulu keluar rumah sambil membersihkan, menjaga lingkungan kita. Jangan lupa 1 hari mesti berapa kali mandi. Itu juga disiplin, menjaga disiplin diri. Itu kepatuhan, ketaatan dalam hidup. Membersihkan lingkungan itu juga merupakan satu bagian disiplin, ketaatan, kepatuhan, menjaga lingkungan. Karena lingkungan merupakan bagian dari hidup. Lingkungan dan manusia hidup ketergantungan. Ya. Jadi ada pengalaman. Jadi kalau di buku itu hanya seorang misalnya para filosofi, tapi bagaimana pengalaman tentang orang diri sendiri. Kalau disiplin biasanya bangun jam 7, mau disiplin waktu, mesti bangun jam berapa? Mesti belajar. Berarti kalau biasa bangun jam 7, usahakan bangun jam 5. Boleh begitu? Iya. Jadi harus. Jadi banyak pengalaman-pengalaman belajar tentang disiplin, Kang. Kalau itu di buku tentang bocah ajaib, dia terlahir dengan nama siapa? Yohanes itu pernah kasih, Kang. Iya. Dia dapat DP Master, DP Sarjana di usia umur berapa dia? Karena dia adalah seorang yang apa? Terkenal. Jadi mari orang belajar dari situ pemusik, orang juga harus belajar pengalaman dari orang-orang tersebut. Dengan prinsip kepada orang boleh, orang ini boleh. Kang. Piano. Jadi mari orang lakukan ini agar supaya di sini jelas bahwa disiplin itu membawa kepada kita perubahan hidup. Disiplin membawa kepada kita perubahan hidup, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tulis, disiplin membawa kita kepada perubahan hidup. Perubahan hidup, baik di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan sesama. Seperti contoh, kalau mungkin Pak Mama itu kepala batu, Kang. Tukang menyau, tukang jaga toh ada yang tukang pamalawang, mesti ada disiplin perubahan hidup. Jangan lagi melakukan contoh malas ke ibadah, malas baca Alkitab. Jadi dengan disiplin ini ada perubahan. Kalau dulu kita malas, sekarang kita harus menjadi anak yang rajin. Anak yang taat. Iya. Dan disiplin membawa kita agar dapat mewujudkan ketaatan kita. Dengan disiplin membawa kita agar dapat mewujudkan ketaatan, agar dapat mewujudkan ketaatan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Secara nyata dalam hidup sehari-hari. Sehari-hari. Ya, jadi disiplin juga itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu ketaatan harus orang nampak. Kalau mungkin dulu orang cuma buang sampah sembarangan, tapi mari belajar untuk disiplin membuang sampah. Buang sampah juga ada waktunya. Jangan dengan adanya biar yang penting kok orang banyak sekolah cuma di rumah. Soalnya jaga buang sampah, kecuali di sekolah. Sedangkan di sekolah, sudah diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Kalau di rumah buang sampah tepat pada waktunya, Kang. Membersihkan lingkungan, itu juga merupakan satu ketaatan kita pada disiplin untuk lingkungan. Disiplin dalam menaati Alkitab
Disiplin dalam menaati Alkitab, yaitu untuk menolong kita melihat kesalahan yang telah kita buat. Jadi, disiplin dalam menaati Alkitab, yaitu menolong kita melihat kesalahan yang telah kita buat. Disiplin dalam menaati Alkitab, disiplin dalam menaati Alkitab dapat memperbaiki kelakuan atau tindakan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi dengan disiplin juga membawa kita pada perubahan. Yaitu perubahan hidup, membawa kita pada perubahan hidup. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Karena itu jalanilah disiplin, ya, dengan selalu penuh ketaatan. Ya, jadi kesimpulan yang kita jalani, ini kesimpulan daripada kedisiplinan ini, kehidupan yang kita jalani dengan semua mengikuti peraturan yang berlaku, kehidupan yang kita jalani dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku, kehidupan yang kita jalani dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku, dengan hidup disiplin dan ketaatan, dengan hidup disiplin dan ketaatan, disiplin, peraturan yang berlaku dengan hidup yang disiplin, hal itu merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Hal itu merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup kepada ketaatan. Jadi hidup kepada ketaatan. Hal itu merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu tetap selalu bertekun sambil beriman. Karena firman Tuhan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengebukan keinginan untuk tekun memikul salib, ganti dengan sukacita. Karena semuanya dengan ketaatan kita, semuanya telah ya, jadi ketika kita taat, pasti kita semua akan diberkati Tuhan.
Demikian, karena tadi orang ada buka dengan doa, orang harus berdoa. Demikianlah perjumpaan kita dengan mata pelajaran disiplin sebagai ketaatan untuk materi seluruh kelas 7. Seluruh kelas 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 710, 11, 12, dan 713. Jadi seluruh ini tidak di kategori tapi seluruh kelas 7. Ada? Aman? Ada yang mengerti, ada yang kurang mengerti? Ya, mengerti. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang. Shalom. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau selalu menjaga, memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada bersama dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai guru, bahkan pun sebagai anak didik, yang boleh kami mengikuti mata pelajaran agama ini dengan segala baik. Engkau berkati anak-anak kami semua Tuhan, orang tua mereka Engkau berkati, agar supaya hikmat dan kebijaksanaan menjadi bagian hidup kami semua. Engkau juga berkati Kepala SMP Negeri 2 Bitung, Bapak Tommy, Pak SPD, bersama dengan seluruh ibu bapak guru, bahkan pun seluruh anak-anak didik yang pada saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar pada satu saat dan satu ketika kami boleh ada bersama mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sambil Engkau jauhkan kami dari COVID-19 ini, agar supaya Tuhan kami boleh hidup damai, tentram, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak kami kehendaki. Tapi biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ibu mulia rupa ada sedang. Ya, Pak, kasih lepas. Kamu bilang betul. Halo, nanti ada tugas. Nanti mau kirim tuh tugas. Kasih juga. Nanti Ibu kirim tugas, terus jawab sesuai dengan kemampuan.